Mugi-mugi sing jawab salam kula, mugi-mugi wangsul saking mriki daya hajate kabul kabeh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pisan gas. Mugi-mugi semuanya senantiasa ya dipanggil sama Allah Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adad ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawa milkillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yashir amri wa hlul uqtatam lisan yafqahu qawli amin. Ingkang kula hormati sedayanipun para alim, para ulama, para kiai, ingkang kula takdimi nggih menika guru kula panjenengan nggih menika Bapak Kiai Zulbaidi. Mugi-mugi beliau senantiasa panjang umur, sehat wal afiat, senantiasa bisa meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat wal afiat. Di antara kita, keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan zahir maupun batin. Mudah-mudahan yang seret rezekinya, mudah-mudahan dijembarkan rezekinya sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang punya masalah, mudah-mudahan selesai masalahnya. Mudah-mudahan yang lagi diuji sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Mudah-mudahan kita semua sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Yang belum mendapatkan keturunan, mudah-mudahan diberikan keturunan soleh-solehah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang belajar, mudah-mudahan diberikan kefahaman dan mudah-mudahan bisa mengamalkan dan bisa meneruskan daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan sepulang dari tempat ini semua dosa-dosa kita dihapus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, boten kata-kata ingkang kula matur nyun ngapunten, kula niku bar wangsul saking ziarah Semarang. Jam 8 sampai rumah, istirahat enggak geledak ya, cuma nyun ngapunten raup-raup langsung bablas mriki. Alhamdulillah, walaupun capek tetap ya rasanya bahagia ya, karena kita bisa menjadikan malam Asyura ini menjadi malam yang terbaik untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Muharram niku bulan untuk berhijrah, bulan untuk senantiasa merubah keadaan kita yang jauh daripada Allah. Bagaimana kita bisa taat sama Allah? Yang senantiasa kita banyak menjalankan larangannya Allah, bagaimana kita bisa meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kita senantiasa males sholat ya, bagaimana kita sergap sholat? 5 waktunya yang godang-gadung ayo digenepi. Yang sudah genep bagaimana diistiqomahkan dan ditambah yang namanya sholat sunnah, supaya sholat fardu kita bisa tertambal dengan sholat sunnah yang kita kerjakan ya. Makanya ayo kita sama-sama yang istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Insya Allah pasti hidup kita bakal sukses dunia, sukses akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, gak usah panjang-panjang, 5 menit rampung ngoten mawon. Soale niki enten segone dereng di dahar nggih. Boten penak. Yang nomor 2 ya, di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk berpuasa
afdalu syam ba'da Ramadan sahrullahil muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di tanggal 10 Muharram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar bahwasanya orang-orang Yahudi ini berpuasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, orang Yahudi ini berpuasa untuk apa? Maka dijawab, orang Yahudi ini berpuasa untuk memperingati kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas kejaran Fir'aun. Maka orang Yahudi berpuasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau nanti saya dipanjangkan usia sama Allah Ta'ala, maka saya akan berpuasa di tanggal 9 dan di tanggal 10 Muharram. Subhanallah, Rasulullah nggak sampai bulan Muharram yang tahun yang akan tahun yang senantiasa terlewati, maka Rasulullah sudah meninggal dunia. Tapi Rasulullah berpesan, kita disunahkan untuk berpuasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Lah kapan tanggal 9? Wow dahulu. Enten sing poso? Mboten. Sami kula nggih boten. Sami. Ya. Jujur mawon. Ya. Nah, makanya niatkan nanti malam berpuasa Asyura. Ya. Berpuasa di tanggal 10 Muharram nanti malam, niatkan. Ya. Nah, nanti ditambah hari Selasanya. Ya. Kalau tadi enggak, berarti Senin kali Selasa. Nah, fadilahnya siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka semua dosa-dosa kita selama setahun dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Yen ngapunten sing mboten gadah dosa enten mboten? Enten mboten? Sami kula nggih mboten ya tiyang sing sempurna. Ya, sama. Maka beruntung kalau kita senantiasa berpuasa 1 hari di tanggal 10 Muharram, maka dosa kita selama setahun dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya nyun ngapunten. Ya, nyun ngapunten. Ya, pas jenengan benjing niku poso nggih. Nah, bukane sing enak-enak. Aja gur tempe tok. Aja gur tahu tok. Tapi sing enak-enak. Disunahkan untuk makan yang enak. Tujuannya apa? Supaya rezeki kita selama setahun digrojok sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan kepengen rezeki kan? Rezeki niku napa duit tok. Ya, rezeki itu jenengan punya suami soleh, itu rezeki. Jenengan senantiasa punya istri solehah, rezeki. Jenengan punya anak-anak soleh-solehah, rezeki. Jenengan bisa hadir di tempat ini juga rezeki. Gak mudah orang bisa hadir di tempat ini, gak mudah. Kalau bukan karena dorongan Allah, ya, gak mungkin kita bisa senantiasa hadir di tempat ini. Nyun ngapunten kula niku kesel, tak jana nggih males, enak turu. Tapi karena saya senantiasa didorong sama Allah Ta'ala untuk ke sini, ya mau nggak mau, siap nggak siap. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya sangat besar. Duduk di tempat ini manfaatnya sangat besar. Ya, apa? Yang pertama, ya, semua dosa-dosa kita dihapus sama Allah. Baik yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja, lungguh tok. Ya, lungguh tok. Yang kedua, fadilahnya kula panjenengan lenggah temriki niku seperti kita ini melaksanakan ibadah sholat sunnah berapa rakaat? 1100 bahkan 1000 rakaat. Kinten-kinten jenengan pun nate sholat 100 rakaat? Dereng. Sami kula nggih dereng. Ya, 23 wae pilih-pilih kok. Ya kan? Oh 11. Alhamdulillah. Traweh 11. Nggih nyun ngapunten nek jenengan 11 niku melu sinten? Ya, 4 madhab niku mboten enten sing 11. Saestu.
Nggih. 4 madhab niku mboten enten sing 11. Sing paling nggih kathah niku Maliki. Maliki niku 36. Ya, 36. Yang lainnya 20 rakaat. Berarti jenengan nek salat tarawih pripun? Kurang. Melu Imam. Nah, jangankan jenengan senang sah mboten jenengan salat niku sah mboten? Ya, bener. Jangankan jenengan salat tarawih, ora apa-apa kok. Ora dosa kok. Ya toh? Jenengan mending 11 timbange ora tarawih napa meleh ceker-cekeran. Sing bener 8, sing bener 20. Nek kula pilih 20, soalé napa? Mengke nek kula meninggal dunia ditangleti kalih malaikat salat tarawihmu pira? 20. Terus kula tanglet. Nah sing bener pinten? Sing bener 8. Lah kula cik turah susuk. Gitu. Susuk ta kula. Nah, nek sing bener 20 jenengan golek sekondi. Ayo. Olu salah, lah modring jenengan. Ya kan? Makanya ya paling enak itu sing akeh-akeh. Ya yang enak nah tapi kula nek 20 niku milih-milih sing imame sing cepet, sing kulhu ina atau liyane wegah. Ya, nek suwe sithik nyuwun ngapunten. Kula minggat. Napa meneh kula nek dikeki jatah kultum delok sing imam piye? Nek kula sing imam, nggih kula kulhu ina atau. Yes, golek sing cepet wae. Ya, tapi nyuwun ngapunten cepet niku bukan berarti kilat. Ya, bahkan ada yang senantiasa nakal-nakal niku, ya. Ten YouTube, ya, viral ten TV niku 20 rakaat 7 menit. Nah, salat itu makninah apa mboten? Allah Akbar. Adalah. Lah niku nggih parah niku. Nggih. Cepet bukan berarti senantiasa ya tidak tumak ninah. Sing penting tumak ninah niku. Ya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya yang banyak-banyak aja. Jangan yang sedikit, tapi sesuai dengan kemampuan jenengan. Saya tidak memaksa. Jenengan mong 8, monggo mong 20 luwih HP. Ya, napa meneh nek jenengan senantiasa salat tarawih ten Temboro. Insyaallah jenengan bakal cepat ya tolak angin. Lho napa? Nggih. Dari jam 7 sampai jam 3 pagi. Sing diwaos Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kula yakin jenengan boten kuat. Kami kalih kula nggih boten kuat. Kula nek dijak ten Temboro pegah. Soalnya boten kuat. Tapi mereka ini adalah pilihan-pilihan Allah, enggak gampang. Makanya dengan kita duduk seperti ini, kita seperti melaksanakan ibadah sholat sunnah 100 rakaat bahkan 1000 rakaat. Enak kan? Pahala. Nggak pernah melaksanakan tapi dapat pahala. Yang ketiga, kita duduk di tempat ini ada rezeki dari Allah. Rezekinya apa? Ya, dapat snack. Ya toh? Dapat snack. Ya. Nasi mudah-mudahan dikasih. Nah, orang dikasih ya kebangetan. Wis cemepak sapa sing mangan. Ya. Di samping nasi, di samping snack, jenengan senantiasa dapat temen, ya kan? Temen, ya, yang tadinya nggak kenal bisa kenal, yang tadinya nggak tahu rumahnya bisa tahu rumahnya, yang tadinya senantiasa kebingungan mau nyari, ya, dokter, jenengan kenalannya dokter, mau nyari, ya, baju, jenengan senantiasa punya temen yang jual baju dan lain sebagainya, berkat kita hadir di majelis ini. Makanya istiqomahkan, apalagi nyonya pun saestu ya, rumah diadakan majelisan, wah luar biasa ya, luar biasa, mohon maaf pahalanya luar biasa. Jenengan unjuk yang diparingi kali sing gadah griya, setiap unjukan
yang punya hajat ini dikabulkan, dihapus semua dosa-dosanya, dikabulkan semua hajat-hajatnya sama Allah. Yang kedua, malaikat rahmat masuk ke rumah ini. Ma min qaumin yadhkurunallaha illa hafat bihimul malaika. Setiap majlisan pasti dikerumuni malaikat. Ya, setiap kita berdoa pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena malaikat yang mengamini daripada doa-doa kita. Makanya beruntung bagi orang yang setiap ya rumahnya diadakan majlisan. Jangan bingung masalah yang namanya caranya nyugui. Ya, jangan bingung. Walaupun nanti ada ujian, nggak punya duit, mau nyugui bingung. Akhirnya wes rai wae lah. Jangan. Tapi yakin bahwasanya Allah pasti akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar-benar taat sama Allah Ta'ala, kadang kita diuji sama Allah Ta'ala, nggak punya uang ketika pas pengajian, yang mau nyugui bingung, ya. Tapi kalau kita benar-benar istiqomah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Kita mungkin ya dibel, ya, Mas, jenengan pengawasan toh, nggih. Senengke saking kula nggih, matur nuwun. Pemuda. Ya, ada seperti itu. Bukannya satu dua, banyak. Kenapa? Karena Allah senantiasa yang menggiring mereka untuk senantiasa mau membantu daripada proses acara ya kegiatan di rumah-rumah kita. Makanya adakan kegiatan di rumah-rumah kita supaya apa? Malaikat rahmat masuk. Supaya apa? Rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Supaya apa? Semua hajat kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Allah tambah rezekinya kepada diri kita. Ya, dan yang terpenting ya, kalau orang senantiasa ikhlas benar, maka jaminan daripada Allah surga tempat. Makanya ya, jangan pelit-pelit kalau kita senantiasa nyun ngapunten ya punya rezeki undang. Apalagi nyun ngapunten kita punya orang tua yang telah meninggal dunia, punya suami yang telah meninggal dunia, ya kita senantiasa adakan majlisan, adakan yang namanya tahlilan, adakan yang namanya hal kepada orang tua kita, suami kita, ya hal supaya apa? Supaya rumah kita senantiasa dipenuhi malaikat. Ya, niscaya insya Allah setan-setan bakal keluar daripada rumah-rumah kita sehingga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi rumah kita. Makanya yuk diadakan majlisan, manggil Pak Zulbaidi, yuk Pak mujadahan Pak, yuk Pak ya ngaji Quran Pak, yuk Pak ya kajian Pak, fikih Pak, supados kula niki saged nindakaken salat sing bener kados pripun nggih. Mang undang Pak Zulbaidi supaya apa? Supaya kita semua bisa sama-sama untuk senantiasa taat sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, ayo di bulan Muharram ayo berlomba-lomba untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, di samping puasa, yang ketiga kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Yang sedekah. Makanya nyun ngapunten, kula tanglet jenengan pengen sugih napa pengen melarat? Pengen sugih napa pengen melarat? Jenengan remen kalih Kanjeng Nabi mboten? Kanjeng Nabi sugih napa melarat? Kanjeng Nabi sugih. Nabi pernah berdoa, ya Allah jadikan aku orang miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya bersama orang-orang miskin. Orang miskin itu lebih dulu masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala dibandingkan orang kaya. Kinten-kinten jenengan pengen sugih apa pengen melarat? Sugih. Kan iki wong kaya, Pak. Ya? Betul sugih. Cukup. Makanya nyun ngapunten nek ndonga niku ampun sugih. Ampun cukup. Nah terus minta sama Allah Ta'ala supaya kita bisa sedekah.
dengan sedekah pasti sugih. Ya enggak? Tapi orang sugih durung tentu sedekah. Nggih napa mboten? Wonge teko. Sing pelit-pelit teko. Lungguhe ning ndi? Ya. Jadi jangan senantiasa minta sama Allah Ta'ala sugih, tapi minta sama Allah Ta'ala supaya kita bisa sedekah. Karena dengan sedekah pasti kita sugih. Ya, kita ngasih itu seakan-akan Allah bakal merojok kepada diri kita. Apalagi jenengan menyenangkan anak yatim, wah masya Allah luar biasa. Anak yatim ini anak yang ditinggal sama bapaknya. Ya, betapa sedihnya seorang anak yang ditinggal sama bapaknya. Saya juga yatim. Ya, saya itu ditinggal sama bapak saya di usia 5 tahun. Ya, subhanallah, mohon maaf lahir batin, nyuwun ngapunten saestu. Nyuwun ngapunten, saya bukan senantiasa menyombongkan bapak saya, tapi saya mohon maaf lahir batin, saya belum bisa seperti bapak saya. Bapak saya hobinya sedekah, Bu. Ya, kalau sedekah tidak senantiasa milih-milih berapa yang harus dikeluarkan. Setiap dia senantiasa dudul, itu dia ada uang 100.000 disedekahkan. Bahkan nyuwun ngapunten meninggalnya, Bu. Pak, nyuwun ngapunten, ketika dia mau ngasih semen bapak saya. Ya, mau ngasih semen di masjid dan masjidnya sampai sekarang ini saya nggak tahu di mana. Ya, masjid yang dibangun sama bapak saya sekarang sampai sekarang nggak tahu. Nah, dia ngebut, kalau Kak Peru ceritanya ngebut karena saya masih kecil, ya. Ketika ngebut, ya, kena polisi tidur, jatuh, meninggal. Dan subhanallah, yang layat tidak mengalai ulama, bahkan 10.000 lebih yang melayat daripada bapak saya. Gara-gara apa? Amalannya sepele, sedekah. Saya belum bisa, ya, nggak bisa. Tapi jangan silahkan tanya sama pasar kewon orang Arab. Mesti kalau namanya bapak saya mesti saya begini. Bukan saya sombong, tapi saya senantiasa pengen belajar bagaimana saya sebagai anak bisa niru bapak saya. Karena tidak mesti seorang anak bisa niru daripada bapaknya. Bapaknya alim, anaknya bajingan banyak. Ya enggak? Ya kan? Bapaknya orang yang enggak baik, anaknya jadi alim banyak enggak? Banyak. Makanya ya kadang-kala kita belum bisa niru, tapi kadang-kala kita kepinginnya lebih baik daripada bapak kita. Supaya apa? Kita senantiasa bisa nyenengkan orang tua kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan ridhonya. Dengan ridhonya kita pasti akan masuk mendapatkan ridhonya Allah. Dengan ridhonya Allah, insya Allah pasti hidup kita bahagia dunia akhirat. Makanya ma'rusra muslimin rahimahullah, ya, jangan pelit-pelit. Ya, pun kita lihat anak yatim, jangan senantiasa guru lulus dase tok. Ya, dengan lulus palane mumet. Rene le. Lulus soalnya kon ngelus-ngelus. Ya, dilus-lus kopok. Ya mumet. Kasih santunan. Ya, jangan cuma bulan Muharram. Jenengan punya rezeki, iling sama anak yatim. Adakan acara seperti ini. Insya Allah rezeki jenengan gak bakal seret. Kenapa? Karena jenengan senantiasa menyenangkan anak yatim. Karena jenengan menyenangkan anak yatim ini bahagia. Otomatis Rasulullah bahagia. Kenapa? Karena Rasulullah ini bapaknya anak yatim. Anak abul yatim, kata Rasulullah SAW. Ya, saya ini adalah bapaknya dan saya sangat dekat sama anak-anak yatim. Ya, siapa yang membahagiakan anak yatim? Dia berarti membahagiakan saya, kata Rasulullah. Dan siapa yang membahagiakan saya? Berarti dia membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bahagia, maka Allah Subhanahu wa taala bakal menunjukkan dunia kepada diri kita. Gak usah dikejar rezeki, rezeki bakal gocok dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita senantiasa disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pelit-pelit. Punya uang 10.000 kasih anak yatim. Ya, punya 50.000 kasih anak yatim. Bahagia anak yatim, jenengan bakal
dapat ganti sama Allah Subhanahu wa taala dari Allah taala. Itu dari Allah. Ya, bahkan nanti jenengan bakal masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ya diriwayatkan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah khutbah selesai, khutbah Idul Fitri, Rasulullah berjalan melihat anak-anak sedang senantiasa bermain dengan asiknya, pakai pakaian baru, pakai sepatu baru, mainan sama anak-anak yang lain. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang ke tempat lain, ada anak kecil yang sedih. Rasulullah menghampiri daripada anak kecil tersebut. Rasulullah bertanya, kenapa engkau sedih? Kenapa engkau senantiasa tidak bermain sama anak-anak? Ya, teman-temanmu itu. Maka kata anak ini, ya Rasulullah, saya ini ditinggal sama bapak saya. Ya, saya ditinggal sama bapak saya. Ya, dan bagaimana saya bisa senantiasa ya mengikuti teman-teman saya. Teman-teman saya ini nggak senang sama saya karena saya ini pakaiannya ya ini aja, nggak punya pakaian baru, ya nggak punya mainan baru, sedangkan mereka punya mainan baru, sedangkan mereka punya daripada ya sepatu baru, saya nggak punya apa-apa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, di mana ibumu? Ibu saya nikah lagi dan meninggalkan saya. Betapa sedihnya anak tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, sekarang kamu jangan sedih. Saya sekarang adalah bapak. Ya. Ali adalah bapakmu. Fatimah adalah ibumu. Maka anak tersebut terhibur dan senantiasa gembira. Bahkan anak ini senantiasa datang kepada Sayyidina Ali, datang kepada Fatimah Zahra, kemudian dikasih pakaian baru, kemudian anak ini lari, ya, menghampiri teman-temannya. Setelah dia senantiasa menghampiri teman-temannya kaget. Kenapa kamu saat ini bahagia? Tadinya sedih. Saya bahagia bukan pakaian saya baru, bukan celana saya baru, bukan sepatu saya baru, tetapi saya bahagia karena saya ini dijadikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang anak. Maka anak-anak tadi merasa iri. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjadikan anak tadi menjadi anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ditinggal sama bapaknya, meninggal dunia, ibunya lari dan senantiasa tidak ngurus daripada anak tersebut. Makanya Rasulullah Muslimin rahimahullah, ayo ya, adakan acara-acara semacam ini supaya kita ini senantiasa dirahmati sama Allah, supaya kita senantiasa bisa menyenangkan Rasulullah. Karena kalau kita sudah menyenangkan Rasulullah, pasti Allah akan senang, pasti semua hajat kita kabul, pasti apa yang menjadi keinginan kita bakal dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan cuma di bulan Muharram. Ya, kumpung besok 10 Muharram, ya, dengan ada rezeki, ayo dijak ke mall, anak tersebut jak dolanan, yang nyeneng kan, ya anak itu kalau dijak dolanan mesti seneng nggak? Seneng. Dikai mainan seneng nggak? Berarti jenengan menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, ayo banyak-banyaklah sedekah, ya, supaya kita senantiasa diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimahullah. Yang terakhir, ya, di bulan Muharram ini kita senantiasa dianjurkan untuk nambah rezeki kepada keluarga. Ya, sing maune ngekine 20.000 nek iso ditambahi. Ya, ditambahi 50, ditambahi 100. Nggih. Jenengan pun nate ditambah Bu rezekine. Alhamdulillah. Mugi-mugi ditambah melih. Supaya apa? Rezeki kita ditambah sama Allah Ta'ala. Selama setahun kita tidak mungkin akan pusing. Kadang-kadang kita ini sitik-sitik, mumet, sitik-sitik, mumet, sitik-sitik, mumet. Mumete gara-gara orang duwe karena kita ini punya penyakit kanker, kantong kering. Makanya nyonya punten, ya, jangan mikir yang namanya duit, tapi pikirin yang namanya ibadah. Karena kalau kita senantiasa mikir ibadah, rezeki bakal datang. Tapi kalau kita mikir duit,
rezeki bakal senantiasa menjauh. Dan beruntung bagi orang-orang yang dikasih sama Allah Ta'ala yang nyapunten, ya, dikasih sama Allah Ta'ala yang namanya ujian. Ujiannya apa? Ujiannya jenengan senantiasa ya dijadikan orang melarat. Loh kok bisa? Ya, yang nyapunten. Orang yang senantiasa diuji sama Allah Ta'ala melarat, itu orang yang bahagia. Kenapa? Karena orang tersebut adalah orang yang dijauhkan sama Allah Ta'ala daripada kehidupan dunia. Kadang-kadang kita senantiasa berdoa sama Allah Ta'ala. Ya Allah, saya kepengen yang namanya Alphard ya Allah. Ya, saya kepengen yang namanya ya Avanza ya Allah. Saya kepengen yang namanya motor ini ya Allah. Ya kan? Saya kepengen ya Allah punya rumah ya Allah. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala tidak ngabulkan. Ya, kadang-kadang Allah Ta'ala nggak ngabulkan. Ya, padahal kita sudah sholat 5 waktu. Tepat pada waktunya. Kemudian kita senantiasa sudah sholat duha. Kita sudah sedekah. Kita sudah silaturahim. Kita sudah yang namanya sholat tahajud. Perintahnya Allah sudah kita jalankan. Tapi kok Allah Ta'ala belum ngabulkan daripada doa-doa kita. Kenapa? Sedangkan tetangga kita mungkin, teman kita mungkin, yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah puasa, yang tidak pernah daripada dekat sama Allah. Tapi Allah Ta'ala malah grojok rezekinya. Ya. Dia punya Alphard, sedangkan saya punya Al-Fatihah. Kira-kira bagus mana Alphard sama Al-Fatihah? Tenang nih. Nah, dikai Al-Fatihah tenang. Ya. Bagus mana? Ya bagus Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini ya, surat yang senantiasa bisa nolong kita. Ya, dengan senantiasa kepengen ketemu sama si A yang jarang panggil, dengan senantiasa kirimkan Fatihah. Niscaya nanti hatinya saya dengan hatinya mereka yang senantiasa kepengen kita ketemu disatukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat. Jenengan punya ya anak sakit, jenengan Fatihah insya Allah sembuh. Ada orang masalah Fatihah, bahkan yang saya tadi ziarahi ya, Mbah Soleh Darat. Pernah ke makamnya Mbah Soleh Darat? Pak Zul kok, yang lain. Nah, makanya ngajak Pak Zul untuk ziarah, ya, ngajak Pak Zul ziarah, ya, diadakan sama Pak Zul ziarah. Nah, Mbah Soleh Darat punya murid yang namanya siapa? Mbah Kiai Hasyim. Nah, Mbah Soleh Darat itu, ya. Cuma amalannya Fatihah. Sholat subuh rong rokaat Fatihah. Sholat duhur petang rokaat Fatihah. Tapi murid-muridnya jadi semua, termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gara-gara apa? Fatihah. Makanya Fatihah ini bukan main-main. Jangan punya masalah apapun, Fatihah, Fatihah, Fatihah. Insya Allah itu akan senantiasa ya menjadikan masalah kita bakal Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ayo ya sama-sama untuk senantiasa ya berpikir. Ya, kenapa? Kok Allah Ta'ala senantiasa belum mengabulkan doa kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala belum mengabulkan doa kita supaya satu, Allah Ta'ala kepengen kita ini merengek-rengek dengan kedatangan pengamen. Ya. Pengamen itu jreng suaranya ora enak. Kira-kira jenengan langsung ngusir mboten? Mesti ngusir. Ya Pak minggato kono. Pak minggato wis suaramu ora enak. Ya. Nah, tapi ada pengamen yang datang suaranya enak. Mesti jenengan Pak tambah siji lagune. Soalnya suaranya enak. Ya toh? Iya. Wes entek tambah neh Pak, tak kei duit pokoknya tambah neh. Ya. Kenapa? Karena suaranya enak. Sama Allah Ta'ala senantiasa senang sama orang-orang yang selalu merengek-rengek.
Ya, kalau kita senantiasa ngerengek-rengek, ya Allah senang, Allah cinta. Bahkan ada seorang yang bertanya kepada kiai, wahai kiai, ya, mohon maaf, bukan kiai, malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, ada orang kaya dan ada orang yang sugih. Kenapa engkau ngabulkan yang namanya orang sugih? Kenapa engkau enggak ngabulkan orang yang miskin? Padahal sama-sama doa. Maka kata Allah, orang sugih kalau saya kabulkan, dia nanti lali sama aku. Ya kan? Kalau kita sudah dikasih alfat, kadang-kadang lali sama Allah. Sholat baik kadang-kadang ditinggalkan, pengajian apa meleh bakal ditinggalkan. Jadi wong melarat iso pengajian, iso kumpul, ya kan? Tapi nek sudah sugih sithik kadang-kadang ya wis lali, wis dada. Ya berapa banyak orang yang senantiasa kadang-kadang minta tolong sama kita, kadang-kadang orang tersebut sudah enak lali kok. Ya kan? Lali. Kenapa? Karena sudah enak. Kalau sudah senantiasa enak, dia sudah lali, gak mungkin dia ingat 1-2 kali. Sebagaimana Sa'labah. Kenal sama Sa'labah? Kenal sama Sa'labah? Siapa Sa'labah? Sahabat Nabi. Dulu Sa'labah ini kalau sholat sama Nabi, ya itu baru sholat langsung kabur. Baru sholat kabur. Terus ya berkali-kali seperti itu. Nabi akhirnya bertanya-tanya, kenapa ini Sa'labah? Akhirnya Sa'labah dipegang sama Nabi. Ya Sa'labah, kenapa engkau baru sholat kok enggak ikut wiritan? Ya Rasulullah, saya punya satu pakaian kok. Kalau saya senantiasa nggak buru-buru, istri saya nggak sholat. Makanya saya buru-buru. Akhirnya Sa'labah minta doa sama Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan supaya saya sugih. Doakan supaya saya sugih. Doakan saya supaya saya sugih sampai 3 kali. Rasulullah tadinya jangan. Yang ketiga akhirnya Rasulullah doakan sugih. Sa'labah ini punya kambingnya beranak dijual. Ya, akhirnya sugih. Baru sugih, sholat pertama, 2, 3, wes babar belas, ya lali, nah, sugih. Makanya, ya orang yang senantiasa, ya orang-orang yang senantiasa nggak dipenuhi sama Allah Taala, dia dikasih nikmat sama Allah. Supaya apa? Lali sama Allah. Tapi kalau orang itu dikasih nikmat taat sama Allah, pasti dia senantiasa, ya dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sugih tapi sholatnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, amal solehnya luar biasa. Inilah orang-orang yang dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu taat, baik di kalanya kita sugih maupun di kalanya kita nggak punya. Tapi yakin kita bahwasanya dengan kita taat sama Allah, pasti hidup kita akan sukses dunia, sukses akhirat. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini, ya bulan yang tidak kita sia-siakan, bulan yang menjadikan semangat bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, dan kita senantiasa bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ya, karena saya janji 5 menit, ini sudah lebih daripada 5 menit. Kuping saya dilalah, bengung, pertanda jenengan ngerasani saya. Makanya saya akhiri. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten mau'izatul hasanah saking Ibn Habib. Mungkin saged kita bedhek hikmahipun kita amalaken dados amaliyah kula panjenengan sedaya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kangge tutup adicara minangka syukur saking Sayyidul Hajah menika Bapak Bayu saha Ibu Iin badhe motong tumpeng kagem bapanipun Habib. Monggo.
Jadi